pemirsa, saya bisa tunjukkan kepada Anda TPS di Philadelphia tempat saya melaporkan saat ini. Ini adalah sebuah gereja di tengah kota Philadelphia yang telah buka sejak pukul 7 pagi tadi. Dan seperti di Michigan, TPS di Philadelphia juga baru akan tutup pada pukul 8 malam nanti. Sekarang waktu lokal menunjukkan pukul 7.15 sehingga masih ada sekitar 45 menit lagi yang bisa digunakan oleh pemilih Amerika Serikat untuk menggunakan atau memberikan suara mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Pennsylvania ini adalah negara bagian yang penting begitu. Kalau di Michigan tadi meng-highlight isu utama bagi sebagian pemilih Michigan begitu mengenai isu kebijakan luar negeri terkait perang di Gaza. Kalau di Pennsylvania ini adalah negara bagian yang penting karena bisa jadi menentukan pemilu dan juga menentukan kapan hasil pemilu Amerika Serikat ini bisa diketahui. Kenapa? Karena di Pennsylvania ini ada sebuah aturan begitu di mana surat suara yang dikirimkan lewat pos ini baru bisa dibuka dan dihitung pada hari pemilu. Nah, data terakhir menunjukkan bahwa ada sekitar 1,8 juta surat suara yang dikirimkan lewat pos dan baru dimulai penghitungannya hari ini. Jadi bisa dibayangkan betapa daunting atau melelahkan proses penghitungan surat suara tersebut. Kalau berkaca dari pemilu 2020 lalu, hal itu atau proses itu membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari sehingga pada pemilu 2020 lalu hasil pemilu itu baru bisa diketahui 4-5 hari setelah pemilu. Hal ini berbeda dengan biasanya begitu di mana pada pemilu 2016 dan pemilu-pemilu sebelumnya hasil pemilu itu bisa diketahui pada malam atau dini hari setelah TPS ditutup. Jati. Oke, kalau lihat 8 juta surat-suara yang akan dihitung lewat pos. Nah, ini apakah kalau di Amerika Serikat apakah juga ada semacam quick count gitu untuk melihat lebih cepat kira-kira siapa yang menang? Itu ya Jati untuk melihat siapa yang menang atau diprediksi akan menang atau memberikan gambaran setidaknya siapa yang akan memenangkan pemilu. Tetapi lagi-lagi di Amerika Serikat ini menunggu sampai negara-negara bagian ini selesai melakukan penghitungan surat suara dan Pennsylvania ini adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Ini karena Pennsylvania bisa jadi kunci menuju Gedung Putih karena dari berbagai rumus, kemudian prediksi bagaimana kandidat-kandidat ini bisa memenangkan pemilu, ini tidak akan bisa mungkin menang atau terjal jalannya untuk mendapatkan kunci ke Gedung Putih kalau tidak memenangkan Pennsylvania. Jati. Apa sih utama yang membuat warga di Pennsylvania ini menjadi begitu berarti, dan selain tadi ya soal perhitungan suara yang cukup panjang, apa saja yang menjadi perhatian dari warga di sana sehingga ini menjadi salah satu negara bagian kunci untuk menuju Gedung Putih? Lain karena kalau dilihat dari rumus dan prediksi bagaimana kandidat-kandidat itu menuju ke Gedung Putih yang jalannya terjal begitu kalau tidak memenangkan Pennsylvania. Ini selain itu adalah karena Pennsylvania ini memiliki poin elektoral atau suara elektoral yang paling besar di antara negara-negara bagian swing states atau negara-negara bagian yang diperebutkan begitu. Kenapa namanya swing state? Ini karena Pennsylvania ini tidak bisa diprediksi akan dimenangkan siapa begitu. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa di Amerika ini kan tidak dilihat atau tidak dihitung dari popular vote begitu ya siapa yang memenangkan pemilu, tetapi dilihat dari sistem electoral college di mana kandidat yang memenangkan suara elektoral lah yang menangkan pemilu, dan Pennsylvania ini suara elektoralnya ada 19, ini sesuai dengan anggota Kongres yang mewakili negara bagian ini. Nah, sekarang kalau dilihat dari apa yang kira-kira bisa memenangkan Pennsylvania, ini sesuai dengan namanya swing state begitu ya, tidak ada kecenderungan atau keseragaman pemilih dalam memilih isu-isu tertentu yang mereka anggap penting.
bagi mereka. Jadi berdasarkan survei terakhir dari Pennsylvania Highlight dan Mass Inc., isu-isu yang dianggap penting atau prioritas bagi Pennsylvania adalah isu ekonomi, kemudian imigrasi, penggunaan senjata api, dan juga hak reproduksi. Nah, dari isu-isu tersebut, ini kedua kandidat telah mengampanyekan banyak diantaranya. Kemudian akhirnya siapa yang akan memenangkan Pennsylvania ini tergantung pada agenda atau pesan dari kandidat mana yang paling beresonansi dengan pemilih-pemilih di Pennsylvania maupun di swing state lainnya yang memiliki prioritas atau isu-isu utama yang mereka anggap penting yang berbeda-beda. Jati. Oke, Valdia, si reproduksi kemudian senjata api. Dan kalau kita coba lihat ke pemilu-pemilu sebelumnya, 2020, 2016, ataupun juga pemilu sebelumnya, di Pennsylvania ini condongnya lebih ke Demokrat atau ke Republik kalau kita lihat dari taruhlah 2 atau 3 pemilu sebelumnya. Ya, jadi bahkan dari pemilu tahun 2000 nih ya, Jati, saya tarik jauh ke belakang gitu. Dari tahun 2000 sampai 2016, ini Pennsylvania selalu atau sampai 2000 sampai 2016 ini Pennsylvania selalu menjadi tempat yang nyaman bagi Demokrat karena selalu dimenangkan oleh Partai Demokrat. Hanya pada pemilu 2016 saja Pennsylvania ini direbut oleh Donald Trump saat itu dengan margin yang sangat tipis di bawah 1% saja. Dan saat itu Donald Trump dilihat sebagai kandidat yang memprioritaskan kelas pekerja, begitu. Itu salah satu alasan mengapa saat itu Donald Trump bisa merebut Pennsylvania. Tapi pada 2020 Pennsylvania kembali direbut oleh Joe Biden dengan margin atau selisih suara hanya di atas 1% saja. Jadi bisa dilihat sangat tipis, dan salah satu alasannya saat itu adalah karena banyak pemilih yang tidak puas dengan presidensi Donald Trump. Nah, belum diketahui nih apa yang faktor apa yang bisa menentukan bagi Pennsylvania saat mereka memilih antara Kamala Harris atau Donald Trump. Tapi yang jelas ini posisi mereka di Pennsylvania ini sangat tipis saat ini, dengan agregasi polling terbaru menunjukkan bahwa perbedaannya dalam polling itu hanya 0,2% untuk Kamala Harris. Jadi sangat tipis dimenangkan oleh Kamala Harris menurut polling. Tapi tentu saja kita mengetahui bahwa polling itu memiliki margin of error, sehingga ada hasil prediksi dan hasil itu bisa jatuh di persentase yang sedikit berbeda, begitu, Jati. Kira-kira kalau tadi dari survei terakhir ini bedanya cuma 0,2%, Kamala Harris unggul atas Trump. Tapi kalau dilihat dari beberapa waktu yang lalu ini sangat-sangat tidak bisa diprediksi antara Demokrat, Republik, dan juga Demokrat lagi di tahun lalu. Nah, kalau tadi Anda mengatakan bahwa survei terkait dengan isu yang menjadi poin utama gitu ya bagi warga-warga di Pennsylvania, ekonomi, imigrasi, reproduksi, dan senjata api. Jika Anda melihat dari dua orang ini, Harris dan Trump, mana yang lebih banyak membicarakan isu-isu tadi ketika melakukan kunjungan ke Pennsylvania? Keduanya membicarakan mengenai isu-isu tersebut bisa dibilang sama rata begitu ya, karena kedua kandidat mengetahui bahwa isu-isu utama itulah yang dipedulikan oleh pemilih di Pennsylvania, sebuah swing state yang paling penting di antara swing state lainnya. Dan perlu saya sampaikan pula untuk menjelaskan betapa besarnya gravitasi Pennsylvania ini untuk memenangkan pemilu. Associated Press baru-baru saja melaporkan bahwa melalui sosial medianya Trump mengatakan bahwa ada pembicaraan tentang kecurangan besar-besaran di Philadelphia. Dan ia juga mengatakan bahwa penegakan hukum saat ini telah berlangsung. Namun ketika dikonfirmasi lebih jauh, ini juru bicara Trump tidak memberikan komentar apa-apa. Kemudian
Jaksa wilayah Pennsylvania akhirnya juga buka bicara begitu dan mengatakan bahwa tidak ada fakta mendasar mengenai tuduhan Trump tersebut dan ia menerima jika memang ada fakta atau bukti-bukti akan tuduhan kecurangan di Philadelphia yang diungkapkan Trump di sosial medianya. Nah, itulah gambaran begitu betapa besarnya gravitasi atau kepentingan Pennsylvania, negara bagian swing state ini yang dianggap kunci untuk memenangkan pemilu 2024 Jati. Kan ekonomi, imigrasi, reproduksi dan juga senjata api. Kita tahu kalau yang saya coba baca-baca dari media-media adalah imigrasi dan reproduksi ini adalah dua hal yang cukup besar ya dibicarakan oleh warga Amerika Serikat. Imigrasi itu lebih condong ke arah Donald Trump karena sangat menolak imigran begitu ya. Sementara reproduksi ini disuarakan betul oleh Kamala Harris terkait dengan hak untuk para perempuan ini untuk menentukan apa yang ada di dirinya sendiri. Menarik sekali, kira-kira berarti ada sekitar setengah jam lagi ya, mungkin di Pennsylvania akan tutup. Nah, kalau misalkan setelah tutup, boleh cerita sedikit nggak? Kan kita bagi orang Indonesia ini pasti akan banyak sekali perbedaan ya antara pemilu di Indonesia dengan pemilu di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat, kalau nggak salah juga ada early voting. Nah, ini tadi ya 1,8 yang sudah muncul, berarti artinya apakah banyak juga yang akhirnya datang ke TPS di hari ini? Karena saya juga baca-baca nampaknya tidak terlalu besar nih keinginan masyarakat Amerika Serikat untuk melakukan pemilihan dalam hari-hari Pilpres mereka. Ya, pada pagi hari kalau di tempat saya melaporkan ini antriannya sangat panjang sampai mengular begitu mengelilingi gedung TPS di belakang saya ini. Kemudian seperti yang Anda sampaikan bahwa 1,8 juta orang sudah memberikan surat suaranya lewat pos dan hal itu memang bagi sebagian orang menjadi prioritas karena di Amerika Serikat hari pemilu ini bukanlah hari libur nasional sehingga mereka harus secara strategis gitu menentukan kapan mereka akan memberikan suara mereka sehingga banyak orang yang memilih untuk menggunakan cara untuk memilih lewat pos atau memilih dengan mekanisme early voting atau datang langsung sebelum pemilu serentak untuk menghindari kendala-kendala seperti antrean yang panjang dan mungkin waktu kantor atau waktu sekolah yang tidak memungkinkan. Nah, setelah TPS ini tutup, nanti bagi negara bagian seperti Pennsylvania ini langsung melakukan penghitungan suara begitu, penghitungan suara lewat pos yang tadi dihitung dengan lebih proses yang lama begitu. Nah, namun sepanjang malam ini nanti akan ada pengumuman begitu dari negara-negara bagian yang telah merampungkan penghitungan suaranya masing-masing begitu. Ada proyeksi siapa yang memenangkan negara bagian tersebut. Kemudian nanti ditambahkan itu electoral point atau suara elektoralnya itu ke masing-masing kandidat yang memenangkan negara bagian tersebut. Nah, kandidat yang mendapatkan poin elektoral 270 itu adalah kandidat yang memenangkan pemilu. Apapun negara bagian yang mereka dapatkan, jika poinnya sudah 270, dialah yang menang. Jati. Menarik sekali masih di Pennsylvania. Tapi mungkin nanti kita akan coba untuk melihat ke lokasi lain. Sementara terima kasih Valdia Baraputri yang melaporkan dari Philadelphia, Pennsylvania, yang mungkin sekitar setengah jam lagi mungkin kita bisa ya gabung lagi dengan Valdia untuk melihat seperti apa situasi tutupnya TPS di sana. Terima kasih Valdia, jurnalis VOA. Kita tadi melihat bagaimana Pennsylvania menjadi negara bagian yang bisa dikatakan satu negara bagian utama karena ini merupakan salah satu negara bagian swing state di mana tidak bisa diprediksi karena sangat-sangat cair sekali kalau kita lihat dari beberapa pemilu di Amerika Serikat yang terjadi seperti di 2016, Republik menang setelah sebelumnya selama 12
tahun Demokrat itu memenangi wilayah Pennsylvania. Dan kita lihat akan seperti apa di 2024 ini. Nah, tapi kita mungkin harus kenalan dulu kali ya dengan profil dari para calon presiden Amerika Serikat untuk 2024, Donald Trump dan juga Kamala Harris. Kami akan sajikan berikut ini.